Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mbah Kopi Service. Oke, semoga teman-teman yang menyimak video ini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu ataupun dimudahkan segala urusannya. Oke. Kita bahas lagi tentang cara mengukur IGBT ya. Ada banyak pertanyaan cara mengukurnya bagaimana. Langsung saja. Untuk IGBT itu beda dengan transistor biasa ya, guys. Ya, lambangnya seperti ini IGBT itu. Gate, drain, dan source. Nah, kalau seperti ini kan seperti transistor ini. Nah, tapi untuk gate-nya ini tidak ada. Nah, ini tidak sambung ya guys, tidak terhubung. Jadi kalau kita ukur seperti ini tidak ada, tidak tembus. Kita ukur seperti ini juga tidak tembus. Oke. Terus bagaimana Bang cara mengukurnya? Oke, yang pertama langsung saja ini IGBT yang sudah rusak ini. Nah, ini rusak, ini rusak, ini rusak. Langsung cara pengukurannya. Langkah awal pengukuran yang mudah itu ya, guys. Buzzer. Dioda atau buzzer. Nah, ini di buzzer saja. Oke, langsung buzzer. Nah, titik poin di sini ya, guys. Yang membedakan adalah antara drain dan source itu ada dioda ini, guys. Dan tadi ada kabel diodanya ini. Kalau transistor horizontal itu transistor, tapi ini bisa diukur antara basis kolektor emitornya. Tapi kalau IGBT hanya dioda ini saja yang bisa tembus diukur ya guys, karena ini jarumnya langsung dari drain. Nah, ini kan langsung. Nah, ini. Oke. Bagaimana dioda itu bagus? Otomatis kalau kita ukur tidak akan tembus bolak-balik ya guys. Nah, pasti kalian sudah tahu GDS, gate, drain, source ya. Oke. Terus bagaimana cara mengukurnya? Langsung ambil kaki tengah dan pinggir ya guys. Drain dan source ini kita ukur dengan buzzer. Nah, kalau bunyi seperti ini bolak-balik. Nah, ini sudah dipastikan dioda ini jebol guys. Otomatis kalau dioda jebol, IGBT ini rusak 100%. Jadi cukup langkah awal hanya cukup mengukur diodanya saja yang ada di sini, yang ada di kaki drain dan source ini. Kalau sudah diketahui seperti ini ya udah rusak, tinggalkan saja, sama semuanya kalau yang rusak. Nah, kebanyakan hampir 99% untuk mesin las itu jebolnya IGBT itu yaitu dioda ini short dan pecah. Ini juga. Nah, itu kalau sudah ya udah tinggalkan, lupakan. Nah, terus ini contoh yang masih bagus. Ini contohnya yang masih bagus seperti ini. Nah, ini tidak ada simpangan. Nah, tuh tidak ada bunyi bip antara langkah awal kita ukur drain dan source-nya. Tidak ada bunyi bip. Nah, ini ada kemungkinan dioda masih bagus karena ada kemungkinan IGBT masih bagus karena dioda tidak terdeteksi short. Oke, ini baru ada kemungkinan. Selanjutnya kita skala dioda. Nah, ini lambang dioda. Langsung saja di sini. Dioda antara pin gate dan drain dan source tidak boleh ada tembusan ya guys. Nah, G dan D tidak ada itu ya, tidak ada. Ini juga tidak ada gate dan drain ya tadi. Nah, tidak ada. Ini gate dan source juga tidak ada. Ini ada. Kalau ini kan short ya, ini short, tidak ada. Ini balik, tidak ada. Apalagi tadi pada posisi buzzer tidak ada semuanya guys, tidak ada. Nah, terus diodanya yang kita ukur di sini guys. Apakah diodanya jebol? Ini diodanya jebol tapi IGBT-nya aman atau tidak? Nah, ini kita ukur dengan dioda tadi guys. Nah, terus ini kan seperti ini guys. Kita mengukur ini guys, mengukur dioda ini guys. Patokannya dioda ini, bila dioda ini bagus, hampir bisa dipastikan IGBT 90%, 95% bagus guys.
Oke, ini diodanya kita ukur. Tidak, ini balikannya. Terus kita balik. Nah, itu terdeteksi ya guys. Terdeteksi. Simpangannya itu terdeteksi 0, 3, 2, 2. Kita balik. Nah, berarti ini diodanya masih bagus. Dioda ini belum jebol. Bisa dipastikan ini 99% bagus. Selebihnya diukur dengan multimeter analog, tapi seperti ini sudah bisa dipastikan 99% bisa digunakan. Oke, ada pertanyaan bisa di kolom komentar, atau kawan-kawan ingin lebih enak lagi tapi harus merogoh kocek lagi ya guys. Nah, ini menggunakan IRS meter seperti ini. Oke, kita ukur. Ini bebas. Ini ada 3 jepit seperti ini. Kita pasang di sini. Kita pasang di sini. Nah, ini. Oke, untuk teknisi ya setidaknya punya alat ukur yang bisa digunakan ya guys. Kita coba testing di sini. Nah, testing. Ntar dulu, ini baru terbaca, baru membaca ini. Nah, kita tunggu. Nah, ini agak error ini guys. Entah kenapa ini. Oke guys, error ini alatnya ternyata. Untuk mengukur IGBT error. Tapi teman-teman bisa cari, beli saja yang support untuk mengukur IGBT. Seperti ini, support untuk transistor. Kita coba mengukur transistor biasa ini. Oke, nah ini terbaca ya guys. Tapi untuk IGBT ini agak error, lama nggak digunakan. Oke, semoga bermanfaat. Ini namanya ERS sebagai alat ukur transistor dan IGBT juga bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.